Cerita novel reinkarnasi Dokter Jenius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Dokter terlahir kembali bab 2121, Penatua Kian. Anda mengatakan untuk tidak membiarkan kami memanggil polisi, tetapi bukankah lebih dapat diandalkan untuk membiarkan polisi datang? Polisi memiliki senjata, bahkan jika mereka kuat, mereka harus takut pada beberapa poin. Setelah pengurus rumah tangga pergi, hanya ada 7 orang yang tersisa di ruang tamu, dan Gong Sun Yuan bertanya apa yang ingin dia tanyakan selama 2 hari terakhir. Peraturan dunia kultivasi kita adalah bahwa masalah antara pembudidaya tidak dapat dicampur dengan dunia sekuler. Jangan melihatnya sebagai langkah melawan keluarga Gong Sun Anda, tetapi untuk mengejarnya. Itu masih menjadi alasan sekte Raja Pengobatan kami, jadi tidak nyaman untuk membiarkan polisi dunia sekuler campur tangan, dan lebih baik bagi kita untuk menyelesaikannya. Qian Chengkun juga memasang ekspresi yang sangat serius. Memang, membiarkan polisi bergerak bisa membuat Zhou Xiu dan Zhang Yuan cemburu, jadi mereka tidak berani bergerak. Tetapi polisi tidak selalu dapat menjaga manor, selama mereka pergi, mereka berdua pasti akan kembali, dan ketika saatnya tiba, seseorang lengah, dan itu dapat menyebabkan bencana. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama kali Gong Sun Yuan mengalami hal semacam ini, dia tampak sangat panik. Duduk saja di sini, kamu tidak menyewa banyak pengawal untuk melindungi villa ini, dan kami akan menyelesaikan sisanya. Qian Chengkun tidak menyangka pengawal biasa ini baik-baik saja dalam menghadapi lawan biasa, tetapi di hadapan para pembudidaya guru besar, terutama para pembudidaya yin, selama mereka menggerakkan tangan dan kaki mereka, mereka bisa sangat beracun. Tidak perlu meninju atau menendang sama sekali, jadi jika mereka tidak membantu, mereka melakukan kebaikan terbesar. Apakah pihak lain begitu kuat? Gong Sun Yuan melotot dan bertanya. Iya, kalau tidak, mereka tidak akan membunuh 30 murid sekte berturut-turut, tapi mereka pasti tidak bisa membiarkan mereka pergi hidup-hidup kali ini. Qian Chengkun mengepalkan tangan di atas meja, kesabaran sebelumnya. Itu karena dia tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui keberadaan Zhang Xiu dan Zhang Yun, tetapi sekarang berbeda. Tidak hanya mengetahui keberadaan pihak lain, tetapi bahkan memiliki Si Chen di samping untuk membantu. Jika dia tidak dapat menurunkannya kali ini, tidak akan ada kesempatan di masa depan. Saat dia berbicara, pengurus rumah tangga juga datang dengan membawa makanan dari hotel. Ayo makan dulu, dan kita akan membahasnya secara khusus setelah selesai. Gong Sun Ao berteriak dengan keruk, meminta kepala pelayan untuk meletakkan semua makanan di atas meja, dan secara khusus mengeluarkan minuman keras yang berharga dan menuangkannya ke gelas anggur di depan semua orang. Setelah makan, Si Chen kembali ke ruang tamu untuk terus menyempurnakan kekuatan obat. Qian Chengkun, di sisi lain, duduk di ruang tamu bersama murid-muridnya, berdiskusi dengan Gong Sun Yuan bagaimana menyelesaikan 2 pembudidaya penyebaran beracun tanpa merusak manor. Di ruang tamu, Si Chen duduk bersila di tempat tidur, memobilisasi Qi sejati untuk memperbaiki kekuatan obat, dan meskipun kekuatannya dipulihkan, masih ada banyak kekuatan obat yang tidak meleleh dan terakumulasi di dantian. Tampaknya menjadi gumpalan efek obat, tetapi kapan itu akan membahayakan tubuh. Si Chen tahu kondisi fisiknya, jadi ketika Zhang Xiu dan Zhang Yun bergegas ke manor, yang terbaik adalah menyerap efek obat sepenuhnya. Jika tidak begitu mereka bertarung, saya khawatir akan ada masalah. Malam semakin dalam sedikit demi sedikit. Sekitar pukul 6, kepala pelayan melanjutkan ke hotel untuk membawa kembali makan malam. Gong Sun Yuan awalnya ingin mengetuk pintu Si Chen untuk makan bersama, tetapi ketika dia berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh Qian Chengkun. Hal yang paling tabu bagi para kultivator adalah diganggu saat berkultivasi. Dokter terlahir kembali bab 2122 setelah makan dan terus berbicara di ruang tamu sebentar. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, karena ada pengawal di luar manor, jadi tidak perlu khawatir seseorang tiba-tiba masuk saat tidur. Baru pada pukul 10 malam dia tidak menerima berita apapun dari luar, dan Qian Chengkun tertidur. Dan ketika mereka tertidur, di hotel sekitar 5 km jauhnya dari manor, 2 orang berpakaian hitam berjalan keluar. Mereka adalah Zhang Xiu dan Zhang Yun bersaudara. Keduanya tampak baru berusia sekitar 40 tahun, mengenakan topi dan topeng, hanya memperlihatkan sepasang mata,
menyeramkan dan berbahaya, dan aura hitam samar melilit pupil mereka. Meskipun mereka tidak berbicara, langkah mereka juga terburu-buru, tetapi orang yang lewat yang mendekati mereka semua merasa tidak nyaman, dan segera melarikan diri dengan cepat sejauh puluhan meter, hanya untuk merasa sedikit lebih baik. Apakah kamu benar-benar ingin melakukannya pada keluarga di dunia sekuler? Zhang Yun lebih kurus, dua kantongnya yang menggembung berisi racun yang dibeli dari Vietnam Selatan. Jangan bicara omong kosong. Sejak Sekte Raja Obat menolak kita untuk menyembuhkan kita, itu sudah ditakdirkan untuk keabadian. Keluarga manapun yang berani memiliki hubungan kerja sama dengan Sekte Raja Obat adalah musuh kita. Aku ingin seluruh Huaxia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mati jika ada hubungan dengan Sekte Raja Pengobatan. Suara Zhang Xiu seperti suara bebek, rendah dan serak, sangat jelek. Bagus, Zhang Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, dan setuju. Keluarga Gongsun berjarak kurang dari 5 km dari kita, ini jam 11 malam, bertindak cepat, hanya bunuh orang yang kamu lihat dan patriark keluarga, dan cobalah untuk pergi sebelum gelap. Langkah kaki Zhang Xiu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah meninggalkan pintu hotel. Apakah tidak ada berita dari Zhou Li di sana? Zhang Yun mengikuti Zhang Xiu dengan cermat, melihat situasi di sekitarnya saat berbicara, khawatir para murid dari Sekte Raja Pengobatan belum meninggalkan Provinsi Donglai dan akan memblokir mereka ketika mereka mulai. Tidak, anak ini berjanji dengan sangat baik pada saat itu, tetapi tidak ada berita hari ini, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak berpikir saya harus membiarkan dia pergi ke konferensi kultivator. Langkah Zhang Xiu sedang terburu-buru, dan mereka yang bisa dibunuh di malam hari tidak boleh diseret ke siang hari. Jika dia bisa mendapatkan ramuan dari Sekte Raja Pengobatan, itu bisa dianggap sebagai hal yang baik. Sekte Raja Obat saat ini, hehe, para tetua Master Sekte semuanya mundur, dan mereka didukung oleh Qian Cheng Kun, sama sekali bukan saudara kita. Zhang Yun mencibir 2 kali, tidak menatap Qian Cheng Kun sama sekali. Itu tidak bisa diremehkan. Kami telah membunuh 30 murid sekte mereka. Sekte Raja Pengobatan pasti akan membalas dendam, jadi berhati-hatilah. Berjalan ke tempat yang ramai, Zhou Xiu menarik topengnya, hanya memperlihatkan sepasang mata. Ketika mereka bergegas ke rumah keluarga Gongsun, Si Chen, yang sedang duduk di tempat tidur di ruang tamu untuk berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya tanpa peringatan dan menarik diri dari kondisi kultivasi. Naluri membuat Si Chen merasa bahaya mendekat, mengenakan mantelnya dan berjalan keluar pintu kamar. Si Chen melirik pengurus rumah tangga yang sedang tidur di sofa. Tuan Si Chen, mengapa Anda bangun saat ini? Pengurus rumah tangga dibangunkan oleh suara itu, dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Si Chen yang berdiri di ruang tamu, dia menggosok matanya dan bertanya dengan suara kering. Apakah tidak ada kabar dari para pengawal itu? Si Chen sedikit mengernyit dan bertanya. Tidak, aku sudah menyuruh mereka bangun, tidak peduli apa, selama ada yang salah, segera laporkan. Aku selalu berada di ruang tamu, dan aku belum mendengar mereka masuk. Pengurus rumah tangga melihat ke pintu villa yang tertutup, mengingat kejadian malam itu, dan berkata, Dokter terlahir kembali bab 2123, apa yang kamu lakukan di sini? Mendengar langkah kaki datang dari belakang, salah satu murid dari Sekte Raja Pengobatan dengan cepat menoleh dan menatap kapten pengawal yang berlari keluar dari villa. Tuan Gongsun Yuan meminta saya untuk keluar untuk melihat situasinya. Apakah Anda memerlukan bantuan? Saya memiliki total 57 saudara di bawah saya, yang merupakan kekuatan besar. Kapten pengawal tidak mengerti. Hari-hari ini, dia juga samar-samar mengerti dari kata-kata Gongsun Yuan bahwa hanya ada 2 orang yang datang untuk menyerang keluarga Gongsun. Bahkan jika mereka adalah tentara bayaran atau pembunuh dengan kekuatan yang sangat kuat, maka dengan 50 atau 60 saudara di bawahnya, bahkan jika 1 orang meludahinya, dia bisa menenggelamkannya. Mengapa seluruh manor masih begitu tegang? Aku tidak butuh bantuanmu. Kamu melindungi orang-orang dari keluarga Gongsun di villa, yang merupakan bantuan terbesar bagi kami. Murid dari Sekte Raja Pengobatan mengerutkan kening, dan setelah melihat bahwa Si Chen masih bisa menahannya, dia dengan santai menjawab. Tetapi jika kami tidak membantu, Tuan Gongsun Yuan tidak akan memberi kami punggawa. Kapten pengawal itu tampak malu, tidak tahu harus mendengarkan siapa. Kalau begitu berdiri saja di sini dan lihat.
setelah dengan santai menjatuhkan kalimat, para murid dari Sekte Raja Pengobatan tidak terus berbicara. Para murid, di sisi lain, terus menatap kabut hitam, dan selama ada kekalahan, mereka bertiga akan segera membantu. Dalam kabut hitam, mata si Chen belum terbuka, masih sedikit menyipit. Hanya setengah menit, dia telah memblokir 3 serangan Zhang Yun berturut-turut. Setiap kali adalah untuk melihat dan menghindar. Selama Anda tidak memperhatikannya, Anda akan terkena pisau pendek yang padam. Sekali dipukul, Anda pasti akan kalah. Fiu menghembuskan napas dalam-dalam. Si Chen menjadi tenang, siap untuk bergegas keluar dari kabut hitam ini. Terus tinggal di dalam, masih hanya bisa bertahan secara pasif. Tidak ada kesempatan untuk menyerang sama sekali. Kesalahan sekecil apapun akan jatuh ke titik keracunan dan cedera. Hanya dengan bergegas keluar dari kabut beracun Anda dapat menemukan kesempatan untuk melawan. Kamu benar-benar memiliki sedikit kungfu. Sejujurnya, Grandmaster yang terperangkap oleh kabut beracunku, dalam 2 gerakan, pasti akan terluka. Dalam 3 gerakan, pasti tidak akan ada tempat untuk mati. Kamu dapat memblokir 3 seranganku berturut-turut, di luar dugaanku. Lebih baik kamu berkultivasi bersama kami. Aku membiarkanmu menjadi kultivator Grandmaster dalam waktu setengah tahun. Bagaimana kalau? Dalam kabut hitam, suara Zhang Yun terdengar. Apakah itu sama dengan Zhou Li? Sebuah cibiran berdetak di sudut mulut si Chen, dan dia bertanya dengan ringan. Itu benar. Bagaimana menurutmu? Zhang Yun tidak bereaksi dan mengangguk tanpa sadar, tetapi ketika dia mendengarkan semua kata-kata si Chen, dia langsung merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kamu tahu identitas Zhou Li? Sungguh kebetulan, saya menjadi lawan dengannya di konferensi penggarap, dan dalam 2 atau 3 gerakan, dia sudah mengungkap identitas Yin Xiu. Saat berbicara, si Chen berjuang untuk merasakan posisi Zhang Yun. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika dia mengatakan identitas kultivasi Zhou Liyin, suasana hati Zhang Yun mengalami beberapa fluktuasi. Ternyata Zhou Li telah jatuh ke tanganmu. Aku berkata bagaimana keluarga Gongsun bisa mendapatkan perlindungan dari Grandmaster dan kultivator Grandmaster, tetapi melihat bahwa kamu tidak bermaksud untuk menyerah kepadaku, maka aku akan membunuhmu hari ini. Zhang Yun sangat marah, dan setelah berbicara, dia melancarkan serangan di kabut hitam lagi. Tapi kali ini, itu terdeteksi oleh si Chen sebelumnya. Si Chen sangat beruntung, dan melemparkan pukulan keras ke kabut hitam di sebelah kiri, diikuti oleh suara teredam, dan dalam kabut hitam, sepertinya seteguk darah disemprotkan, dan ada bau darah. Snap, dokter terlahir kembali bab 2124 saat Zhang Yun dipukul dan jatuh ke tanah, seluruh kabut hitam berangsur-angsur menghilang. Zhang Yun, yang sedang duduk di tanah, tercengang. Dia tidak tahu mengapa si Chen menemukan lokasinya, seperti apa bentuknya, tetapi pada kenyataannya, itu semua diselimuti serangga beracun kecil yang dia besarkan. Dengan bantuan teknik racun Yin yang dia latih, dia dapat sepenuhnya menyembunyikan napasnya di dalamnya. Di masa lalu di dunia kultivasi, saya tidak tahu berapa banyak lawan yang diselesaikan dengan metode ini, tetapi kali ini menghadapi bocah kultivasi Grandmaster, tidak hanya dia tidak membunuh dalam hitungan detik, tetapi dia bahkan ditinju. Bagus Qian Cheng Kun, yang bertarung dengan Zhang Xiu, melihat bahwa si Chen benar-benar telah memecahkan kabut hitam Zhang Yun, dan hatinya yang menggantung jatuh ke tanah, dan dia tertawa 2 kali. Zhang Yun, cepat dan selesaikan bocah Grandmaster itu. Sementara Qian Cheng Kun tertawa, Zhang Xiu melancarkan serangan terhadap Qian Cheng Kun lagi, dan segera berteriak pada Zhang Yun. Dengan kultivasinya, meskipun dia bisa melawan Qian Cheng Kun tanpa terkalahkan, dia tidak bisa membunuhnya, jadi dia membutuhkan bantuan Zhang Yun. Anak ini agak aneh, dia bisa melihat lokasiku di kabut hitam. Menyeka segenggam darah dari sudut mulutnya, Zhang Yun berdiri dan berkata, dia dipukul di dada oleh pukulan si Chen, dan sekarang dia sangat kesakitan. Aku tidak hanya bisa melihat lokasimu, tapi aku bahkan bisa membunuhmu. Sudut mulut si Chen masih tersenyum tipis, dan kata-kata itu jatuh, memegang 2 duri militer dan bergegas menuju Zhang Yun, yang baru saja berdiri. Si Chen menyerang, dan Zhang Yun tidak berani menganggapnya enteng. Dia tahu bahwa jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia benar-benar akan dibunuh oleh kultivator Grandmaster ini hari ini. Dengan lambaian tangannya yang lain,
beberapa serangga seukuran telapak tangan menyapu lengan baju Zhao Yun, dan beberapa serangga mengepakkan sayap transparan mereka dan bergegas menuju bahu dan paha Si Chen. Karena belum pernah melihat gerakan semacam ini, Si Chen berhenti, mengayunkan duri militernya dan menebas serangga itu. Ketika duri militer menebas bagian belakang serangga terbang, percikan darah yang diharapkan tidak terjadi. Tetapi duri militer itu seperti menebas baja, dan getaran yang dihasilkan oleh tabrakan itu membuat tangan Si Chen sedikit mati rasa. Menarik duri militer, Si Chen menatap serangga terbang itu dengan cermat. Bahkan duri militer yang terbuat dari pendinginan baja tidak dapat melukai serangga semacam ini. Fenomena aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yang membuatnya merasa sedikit tidak berdasar. Saya tidak tahu keterampilan tidak biasa apa yang dimiliki Yin Xiu di depan saya ini. Serangga terbang ini disempurnakan oleh saya dalam 5 tahun, 3 adalah 15 tahun, tubuh mereka sekeras besi, belum lagi duri militer kecil Anda, bahkan berlian tidak dapat melukai sedikit pun, setelah digigit oleh mereka, dalam waktu kurang dari setengah jam. Jika Anda beracun, Anda juga akan mati karena racun. Melihat Si Chen menderita kerugian, Zhang Yun tertawa keras. Serangga beracun ini adalah kungfunya di bagian bawah kotak, dan itu tidak pernah digunakan ketika dia berurusan dengan murid-murid dari Sekte Raja Pengobatan. Berarti menjijikan, Si Chen meludah. Sekarang jika kamu memiliki kekuatan, gunakan saja. Jika kamu ingin membunuhku, selesaikan dulu serangga beracunku. Zhang Yun bersiul, dan ketiga serangga beracun itu dengan cepat menyapu Si Chen seolah-olah mereka telah menerima perintah. Zhang Yun, di sisi lain, berbalik dan bergabung dalam pertempuran antara Zhang Xiu dan Qian Chengkun. Penambahannya membuat Qian Chengkun segera merasakan tekanan, dari Rasul berulang sebelumnya untuk membunuh Zhang Xiu, hingga sekarang dia hanya bisa bertahan dan menghindar. Dokter terlahir kembali bab 2125, kamu terus istirahat. Aku akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Si Chen sedikit khawatir tentang pengawal di luar, kekuatannya ada di sana, tetapi masih jauh dari para pembudidaya. Terlebih lagi, mereka hanya menjaga di dalam dan di luar manor, dan mereka tidak jauh, dan begitu Zhang Xiu dan Zhang Yuan bergegas, saya khawatir mereka sudah menghadapi bahaya sebelum mereka bisa kembali. Tuan Si Chen, mari kita bawa sekotak rokok untuk berbagi poin. Mereka semua berdiri di luar selama 1 malam, dan mereka tidak bisa mengatakan apa-apa tanpa memberikan manfaat apapun. Ketika Si Chen berbalik dan berjalan keluar, pengurus rumah tangga dengan cepat mengeluarkan sebungkus rokok Cina yang belum dibuka dari bawah lemari dan memasukkannya ke tangan Si Chen. Bagus, menurunkan rokoknya, Si Chen mendorong pintu villa dan berjalan keluar. Angin di musim panas tidak lagi sedingin musim dingin, tetapi masih sedikit sejuk. Si Chen menarik mantelnya, memegang sebatang rokok Cina, dan berjalan menuju gerbang. Apakah ada situasi berjalan ke arah mereka? Si Chen membuka rokok dan membagikannya kepada mereka, bertanya omong-omong. Saudara-saudara telah menatap, tidak ada situasi, bahkan jika ada, kita pasti akan menaklukkan mereka. Kapten pengawal menepuk dada Si Chen dan berkata, sambil menyalakan pisau panjang di tangannya. Kurasa tidak ada yang beres, aku akan duduk bersamamu di sini sebentar. Baru saja selesai berkultivasi, Si Chen tidak ingin istirahat, ditambah dia selalu merasakan ada bahaya yang mendekat, jadi dia siap untuk menjaga di pintu. Jika ada kecelakaan, dia bisa mencegahnya terlebih dahulu. Saudaraku, di luar terlalu dingin, kami sudah terbiasa dengan latihan kami yang biasa, jadi kamu memakai sweater kardigan ini, jangan masuk angin lagi. Kapten pengawal menyalakan sebatang rokok dan berkata, tidak apa-apa, berikan rokoknya kepada saudara-saudaramu. Menarik keluar 1 titik dari kotak rokok, Si Chen menyerahkan seluruh bungkus rokoknya. Terima kasih bro, Kapten pengawal mengangguk sedikit ke Si Chen, dan kemudian membubarkan semua asap, dan Si Chen berjongkok di antara mereka semua, menutup matanya dan merasakan situasi di dekatnya. Si Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa bahaya mendekat, tetapi bahaya itu berada dalam jarak 500 meter dari dirinya sendiri, dan pada jarak ini, dia bisa merasakannya, dan hampir pasti bahwa itu pasti Zhang Xiu dan Zhang Yun. Setelah merokok di tangannya, Si Chen berkata, saudaraku, kamu pergi ke villa dan meminta pengurus rumah tangga untuk membangunkan Qian Chengkun dan beberapa orang yang datang bersamanya. Ini malam yang besar,
Bukan, kapten pengawal itu melirik malam itu. Silakan, katakan saja aku meneleponmu, mereka tidak akan menyalahkanmu. Si Chen menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kamu tunggu di sini sebentar. Dengan cepat menghisap rokok, kapten pengawal melemparkan puntung rokok, menginjak beberapa kaki lagi untuk menghancurkannya, dan kemudian berlari cepat ke villa dan memberitahu berita Si Chen kepada pengurus rumah tangga. Setelah beberapa saat, Qian Cheng Kun dan 3 murid dari Sekte Raja Pengobatan semuanya berlari keluar dengan tergesa-gesa. Ayo pergi ke sana, Qian Cheng Kun menunjuk ke hamparan bunga tidak jauh, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa Si Chen memanggil mereka dengan tergesa-gesa selarut ini, kebanyakan dari mereka adalah sesuatu yang penting. Penatua Qian, Anda adalah seorang Grandmaster, apakah Anda merasakan bahaya mendekat? Si Chen menyipitkan mata, dan ketika pihak lain semakin dekat dan dekat, dia hampir bisa menentukan arah kedatangan. Bahaya mendekat, mendengar kata-kata Si Chen, Qian Cheng Kun menutup matanya. Setelah memobilisasi Truqi, pesona persepsi langsung menutupi seluruh manor dan menyebar keluar. Selama sekitar 2 menit, Qian Cheng Kun menghilangkan ki aslinya dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak merasakan bahaya mendekat. Setelah menarik kembali ki aslinya, Qian Cheng Kun bertanya kepada Siang Si Chen dengan curiga. Dia tahu bahwa Si Chen tidak akan mengatakan hal seperti itu tanpa alasan. Tapi aku merasa, 10 menit mereka akan sampai di sana. Si Chen menyipitkan matanya sedikit. Dokter terlahir kembali bab 2126. Kalau begitu kita siap. Aku dan kamu sedang menonton di gerbang. Kalian bertiga, pergi ke kiri dan ke kanan dan ke kanan. Perhatikan baik-baik, jika ada, berikan berita tepat waktu, kamu tahu. Qian Cheng Kun sangat mempercayai kata-kata Si Chen. Jadi setelah Si Chen selesai berbicara, dia segera berkata kepada ketiga murid itu. Ya, Penatua Qian, murid itu juga segera mengangguk setuju. Anakmu benar-benar aneh, jelas kultivasinya lebih rendah dariku. Tetapi persepsinya jauh lebih tinggi dariku. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu menyembunyikan kultivasi, atau kamu berbakat. Setelah murid itu pergi, Qian Cheng Kun memandang Si Chen dan berkata sambil tersenyum. Penatua Qian menatapku seperti seorang Grandmaster. Si Chen merentangkan tangannya sambil tersenyum. Tentu saja tidak seperti itu, bakatmu di dunia kultivasi, hanya bisa dimiliki oleh kelas menengah dan atas, Grandmaster muda sepertimu. Aku hanya mendengarnya, aku belum pernah melihatnya, tetapi setelah kamu menelan pil itu, kamu bisa melakukannya. Qian Cheng Kun menggelengkan kepalanya, dan kemudian teringat bahwa Si Chen akan menjadi murid bernama Sekte Raja Pengobatan mereka, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Mari kita selesaikan masalah di depan kita dulu. Si Chen mengangkat kakinya dan berjalan keluar menuju gerbang, memahami, itu adalah persepsi bahwa mereka ada di depan. Berdiri dengan pengawal itu, seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, dia bahkan bisa merasakan bahwa kultivasi mereka adalah 2 guru besar. Tentu saja, Qian Cheng Kun tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dalam jangkauan Truqinya, itu adalah persepsi bahwa seseorang sedang mendekat. Kamu akan membiarkan saudara-saudaramu mundur ke manor nanti, melindungi keluarga Gong Sun Ao, dan menyerahkan urusan luar kepada kami. Apapun yang terjadi, kamu tidak bisa keluar. Si Chen mengepalkan tinjunya, menjalankan ki sejatinya, dan pada saat yang sama memerintahkan kepada kapten pengawal di samping. Ini tidak bisa berhasil. Kami adalah pengawal, kamu adalah tamu keluarga Gong Sun, karena kamu telah mengumpulkan uang, bagaimana kamu bisa berada di luar? Begitu kata-kata Si Chen keluar, dia ditolak oleh kapten pengawal yang menggelengkan kepalanya. Ini perintah, kamu harus melaksanakannya. Si Chen tiba-tiba menoleh dan berbisik kepada kapten pengawal itu. Saya mendengarkan, kapten pengawal belum pernah melihat orang yang begitu mengesankan, dan bahkan seperti seorang jenderal yang tangguh dalam pertempuran berdiri di depannya, dia harus setuju. Saudaraku, ayo pergi ke villa dan lindungi orang-orang dari keluarga Gong Sun. Dengan lambaian tangannya, pengawal itu mundur ke villa bersama semua saudara, dan kemudian menutup pintu. Si Chen dan Qian Cheng Kun berdiri berdampingan di gerbang. Kurang dari 500 meter, Qian Cheng Kun tiba-tiba meledak dari ki sejati, dan seluruh pintu langsung tertiup asap, dan dia mengepalkan tinjunya di depan dadanya, berpose seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Ayo bertarung dengan cepat,
atau cobalah untuk tidak mengekspos kultivator ke dunia. Si Chen juga mengubah ki sejatinya. Kalian bertiga datang, Zhang Xiu dan Zhang Yun tidak jauh di depan mereka, dan si Chen dan aku akan naik untuk melawan mereka nanti, dan kamu akan menemukan kesempatan untuk menyerang lagi. Qian Cheng Kun minum dengan marah, dan ketiga murid itu segera bergegas dari tiga arah. Jarak 500 meter hampir 1 atau 2 detik untuk para pembudidaya Grandmaster Agung, dan sebelum ketiga murid itu bisa berdiri dengan kokoh, mereka sudah melihat sosok Zhang Xiu dan Zhang Yun. Dokter terlahir kembali bab 2127, apakah kamu siap? Qian Cheng Kun menatap sosok Zhang Xiu dan Zhang Yun yang mendekat dan bertanya pada Siang Si Chen. Kami telah lama siap untuk menyelesaikannya dan menyingkirkan masalah untuk sekte Raja Pengobatan kami. Si Chen tersenyum tipis, karena dia akan mendapatkan pil dan menjadi murid bernama Sekte Raja Pengobatan. Jadi di antara kata-kata, si Chen juga menganggap dirinya sebagai murid dari Sekte Raja Pengobatan. Haha, yah, dengan kata-katamu, aku tahu bahwa sama sekali tidak ada masalah hari ini. Qian Cheng Kun tertawa dan berkata, berbicara kungfu, Zhang Xiu dan Zhang Yun sudah tiba di gerbang manor. Keduanya mengira itu adalah penjaga pintu keluarga Gongsun yang berdiri di depan pintu. Jadi mereka tidak memperhatikannya. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menyelesaikan tingkat tinggi keluarga Gongsun. Penjaga pintu ini, selama mereka diturunkan, mereka bisa melakukannya. Ada yang salah, aku merasakan momentum Grandmaster dan Grandmaster. Zhang Xiu berhenti sekitar 100 meter dari gerbang. Dia memandang Qian Cheng Kun yang berdiri di malam hari, dan samar-samar memiliki perasaan yang akrab, jadi dia menghentikan Zhang Yun dan berkata, tidak mungkin, hanya murid sekte mereka dari Sekte Raja Pengobatan yang akan berhubungan dengan keluarga Gongsun, dan murid-murid itu akan naik ke langit jika mereka memiliki kultivasi Grandmaster. Bagaimana mungkin ada Grandmaster? Pada tahun lalu sejak dia mulai dengan murid-murid Sekte Raja Pengobatan, Zhang Yun telah menyelidiki situasi sekte tersebut dengan jelas. Di seluruh Sekte Raja Pengobatan, kecuali Master Sekte dan para tetua, tidak ada murid dari kultivasi Grandmaster Agung sama sekali. Jika tidak, mereka tidak akan berhasil berkali-kali. Lebih baik berhati-hati, Zhou Li belum memberi kita berita selama 2 hari, dan dia berada di dunia kultivasi, jadi dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan membelot ke Sekte Raja Pengobatan. Zhang Xiu pada dasarnya berhati-hati dan tidak pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Katakan saja bahwa dia melakukannya kepada murid-murid Sekte Raja Pengobatan sebelumnya. Jangan melihat bahwa kultivasinya jauh lebih tinggi, tetapi setiap kali dia akan melalui perencanaan dan penyelidikan yang cermat untuk memastikan bahwa tidak akan ada bahaya, dan kemudian mengambil tindakan. Jadi ketika dia merasakan bahwa sepertinya ada Grandmaster di manor, dia berhenti. Bahkan jika mereka mendapat bantuan dari seorang kultivator Grandmaster hebat, jika kita bergabung, bahkan tidak bisakah seorang Grandmaster Agung menyelesaikannya? Zhang Yun sangat meremehkan hal ini, membunuh lebih dari 30 murid Sekte Raja Pengobatan berturut-turut, dan sudah lama bengkak tanpa batas. Hati-hati, sepertinya mereka dijaga. Zhang Xiu menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, dan akhirnya kehati-hatiannya ditekan oleh kebencian dari Sekte Raja Pengobatan. Bagaimanapun, setelah merencanakan begitu lama, dia tidak bisa berbalik dan pergi karena ada sesuatu yang salah. Pada saat itu pasti akan membuat Sekte Raja Obat tertawa. Zhang Yun tertawa 2 kali, dan segera bergegas menuju gerbang rumah Gongsun. Dia merogoh saku mantelnya ketika dia berlari, dan dengan lambaian tangannya, asap hitam muncul. Hati-hati, ini sangat beracun. Melihat situasi sebelum pertemuan, Qian Cheng Kun segera menggunakan truki untuk menyegel napasnya. Kultivasi Yin dari Grandmaster Agung sangat beracun, dan bahkan jika dia terkontaminasi dengan sedikit, itu adalah hal yang sangat merepotkan. Aku akan menyerang dulu. Mata si Chen sedikit menyipit, mengunci sosok Zhang Yun yang bergegas, dan segera melangkah maju, memegang duri militer yang ditarik dari pinggangnya dengan kedua tangan, dan mengarahkannya langsung ke dada Zhang Yun. Memang ada master di sini, tapi itu tidak masalah. Pada saat si Chen bergerak, Zhang Yun jelas merasakan kultivasi si Chen. Dokter terlahir kembali bab 2128. Dia tersenyum dan mengayunkan telapak tangannya dengan tajam di depannya, dan asap hitam menyelimuti si Chen dengan kecepatan yang sangat cepat.
Setelah batuk 2 kali, Si Chen sudah dikaburkan oleh asap hitam, dan dia bahkan tidak bisa melihat tangannya dengan jelas. Suara angin pecah terdengar di telinganya, dan Si Chen tanpa sadar bergerak ke samping, dan melihat pisau pendek berkedip dengan cahaya hitam, menebas posisi kurang dari 1 inci dari pinggangnya. Jelas, pisau pendek seperti itu harus membawa racun. Apakah reaksinya begitu cepat? Dalam asap hitam, Zhang Yun berkata dengan tidak percaya. Dengan gerakan ini, dia tidak tahu berapa banyak murid dari Sekte Raja Pengobatan yang dia pecahkan. Begitu dia berada dalam kabut tebal, inderanya akan turun drastis, dan dia tidak akan menangkap serangannya sama sekali. Pada saat ini, Si Chen mampu bereaksi dan menghindar. Bagaimana menurutmu? Si Chen menyipitkan matanya sedikit, ketika penglihatan dan kemampuan persepsinya turun secara signifikan. Dia hanya bisa menggunakan pengalaman tempur sebelumnya untuk menebak dari mana Zhang Yun akan melancarkan serangan. Jika dia bisa menebaknya, dia bisa memblokirnya. Jika dia tidak bisa menebak, dia akan dipukul. Wah, saya akui bahwa Anda memiliki beberapa keterampilan, tetapi jangan lupa bahwa Anda hanya seorang Grandmaster, dan saya adalah kultivasi seorang Grandmaster. Pasti tidak ada masalah membersihkan Anda. Kejutan akan terkejut, tetapi kekuatannya benar-benar ada di sini. Setelah berbicara, Zhang Yun terus menghilang ke dalam kabut hitam, dan dengan bantuan kabut hitam, Si Chen tidak bisa merasakan di mana dia berada sama sekali. Kabut hitam ada di depan Manor, dan Qian Cheng Kun telah bertarung dengan Zhang Xiu, dan pertarungan api antara dua tuan besar itu mematikan dan ganas, dan sulit untuk membedakan kemenangan atau kekalahan untuk sementara waktu. Bagaimana kalau kita membantu Si Chen? 3 murid Sekte Raja Pengobatan di gerbang Manor sedang terburu-buru. Mereka ingin melangkah maju untuk membantu, tetapi baru saja Qian Cheng Kun memberi mereka perintah, dan sebelum mereka membiarkan mereka melakukannya, mereka tidak boleh dicampur. Tetapi ketika mereka melihat Si Chen menghadapi Grandmaster hebat sendirian dengan kultivasi seorang Grandmaster, mereka sangat takut. Tunggu, selama Si Chen kalah, kita akan segera mulai. Salah satu murid mengepalkan tinjunya dan melihat kabut tebal yang membungkus Si Chen. Bagus, 2 lainnya juga mengangguk setuju. Suara yang terdengar di luar secara alami menyebar ke Manor, dan Gong Sun Ao tahu bahwa Si Chen berkelahi dengan orang-orang di luar, dan dia terus berjalan di sekitar ruang tamu dengan kruk. Khawatir Si Chen akan dalam bahaya. Keluar dan lihat, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu dapat membantu sebanyak yang kamu bisa. Melihat ayahnya begitu khawatir, Gong Sun Yuan buru-buru berkata kepada pengawal itu. Tapi Tuan Gong Sun, pria bernama Si Chen berkata, mari kita semua menjaga di villa, tidak peduli apa yang terjadi di luar, kita tidak bisa keluar. Pengawal itu berdiri di depan pintu dengan pisau panjang dan berkata dengan malu-malu. Apakah kamu dipekerjakan olehku atau Si Chen? Aku akan membiarkanmu keluar untuk melihat situasinya. 50 atau 60 orang menjaga di sini, kepalaku akan menjadi besar. Gong Sun Yuan jarang marah. Sudah kubilang, aku majikanmu. Jika kamu tidak mematuhi perintahku, aku tidak akan menyerahkan sepeser pun mas kawinku kepadamu. Oke, aku akan memeriksa situasinya. Kapten pengawal itu ragu-ragu, tetapi masih mematuhi kata-kata Gong Sun Yuan. Dia dengan hati-hati mendorong pintu villa dengan pisau panjang di tangannya, dan kemudian melihat keluar, dan setelah melihat bahwa tidak ada situasi khusus, dia dengan hati-hati berlari menuju gerbang. Dokter terlahir kembali bab 2129. Duri militer Si Chen bertabrakan hebat dengan telapak tangan Zhang Yuan yang penuh dengan serangga beracun. Duri militer tidak melukai telapak tangannya, tetapi diblokir oleh serangga beracun ini, dan saat kontak, serangga beracun dipotong oleh duri militer. Darah hitam terus menetes dari tangan Zhang Yuan, dan beberapa tetes ternoda pada duri militer, yang semuanya langsung dimurnikan oleh ki sejati Si Chen. Sungguh hal yang memalukan, melihat darah serangga hitam yang menetes di tanah. Si Chen sedikit jijik. Agak aneh bahwa seseorang milikmu yang merupakan seorang kultivator Grandmaster masih ingin membunuhku, kan? Zhang Yuan menatap Si Chen dengan marah. Barusan dia tahu bahwa jika tidak ada serangga yang bisa dilawan, dia mungkin akan terluka. Tidak bisakah kamu? Si Chen berkata dengan ringan, dan segera berhenti berbicara omong kosong padanya. Membunuh sesegera mungkin adalah pilihan terbaik. Qian Cheng Kun dan keduanya telah bertarung satu sama lain, dan sekarang mereka harus terluka.
dan tubuh murid Sekte Raja Pengobatan di belakangnya juga terkontaminasi dengan lendir serangga beracun. Jika tidak ditangani tepat waktu, kemungkinan besar akan mati. Setelah kata-kata itu jatuh, Si Chen bergegas menuju Zhang Yuan lagi, dan Si Chen jelas menimbulkan banyak ancaman baginya, dan dia tidak punya waktu untuk mengendalikan serangga beracun lagi, tetapi berkonsentrasi untuk berurusan dengan Si Chen. Dua serangga beracun yang masih terbang di udara sebelum keduanya jatuh ke tanah saat ini. Setiap tembakan Si Chen dicampur dengan truki yang sangat kuat. Hanya dengan cara ini dia bisa bersaing dengan Grandmaster Agung, dan dia juga bisa memastikan bahwa dia tidak akan diracuni saat menyerang. Di sisi lain, di pihak Zhang Yuan, situasinya tidak terlalu baik, dan dia ditolak oleh Qian Cheng Kun yang mengambil kesempatan itu, dan dipukul pinggang oleh Si Chen, dan momentumnya sudah sedikit melayang. Menghadapi Grandmaster yang begitu kuat, Si Chen hampir keluar dari kekuatannya. Setiap pukulan ditujukan pada kehidupan Zhang Yuan, dan bayangan muncul di antara ayunan tinjunya. Aku tidak bisa menghentikan anak ini. Di bawah tekanan gerakan Si Chen, Zhang Yuan hanya bisa bertahan, dan ketika tinju Si Chen mengusap ujung hidungnya, dia tiba-tiba merasakan ancaman kematian, dan pukulan di wajah ini pasti akan terluka parah. Qian Cheng Kun, kamu ingat, kami tidak akan menyerah untuk terus melakukan sesuatu pada Sekte Raja Pengobatan. Kamu bisa bersembunyi sekali, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi untuk kedua kalinya. Semua murid sektemu akan mati di tangan kami cepat atau lambat. Mengumpulkan semua kekuatannya, Zhang Xiu meninju Qian Cheng Kun dengan keras. Qian Cheng Kun tidak menyangka Zhang Xiu tiba-tiba mempersulit, jadi dia hanya bisa mundur dan menghindarinya. Memanfaatkan kesempatan ini, Zhang Xiu segera berbalik dan bergegas ke sisi Si Chen, yang berjarak kurang dari 10 meter darinya, dan sepasang telapak tangan dengan kuku hitam pekat terangkat, menghadap bau Si Chen, dan meraihnya dengan keras. Si Chen, yang bertarung dengan Zhang Yuan, jelas tidak menyangka Zhang Xiu tiba-tiba bergerak. Kecepatan Grandmaster Agung sangat cepat, hampir dalam satu tarikan napas, telapak tangan Zhang Xiu sudah mencapai bahunya, dan Si Chen mengerutkan kening dengan erat, siap mengulurkan tangan untuk memblokirnya. Pada saat ini, merasakan bahwa Zhang Xiu bergerak pada Si Chen, Zhang Yuan segera bereaksi, dan pada saat yang sama menembakkan serangga beracun sekitar 2 cm dari Manset. Kecepatan serangga beracun itu sangat cepat, muncul dari Manset, melintas, dan mencapai dada Si Chen. Ups, dengan suara rahasia, Si Chen menamparkan serangga beracun di dadanya dan menamparnya satu persatu, paling lama untuk jangka waktu tertentu. Tetapi jika dia digigit serangga beracun dan diracuni, itu mungkin masalah besar. Jepret setelah menembak serangga beracun itu, serangga itu jatuh ke tanah, tetapi telapak tangan Zhang Xiu juga menyentuh bahu Si Chen. Saat telapak tangannya dan pakaian Si Chen bersentuhan, pakaian itu segera terkikis oleh racun, dan langsung tertanam di daging dan darah Si Chen, dan dalam sekejap, kulit seluruh bahu menjadi hitam pekat. Dokter terlahir kembali bab 2130 setelah memakan rasa sakitnya, Si Chen meraih lengan Zhang Xiu dan meninju perutnya dengan keras. Zhang Xiu tidak menyangka Si Chen dapat mengambil tindakan dalam kasus gerakan itu. Tetapi dia tidak bereaksi sekaligus, dan setelah ditinju beberapa kali, dia batuk, dan seteguk darah hitam pekat menyembur keluar. Keluar dari sini, Zhang Xiu tahu bahwa organ dalam perutnya mungkin sudah rusak karena pukulan ini, dan jika dia terus tinggal di sini, dia tidak hanya tidak akan bisa membunuh orang-orang dari keluarga Gongsun, tetapi dia bahkan akan dibunuh oleh Qian Cheng Kun. Zhang Yuan tidak linglung, meraih lengan Zhang Xiu, dan melarikan diri menuju malam. Qian Cheng Kun awalnya ingin mengikuti dengan cermat, tetapi sebelum dia bisa bergerak, dia melihat Si Chen tiba-tiba berlutut di tanah. Tanpa menimbangnya, dia segera berlari ke Si Chen. Aku tidak menyangka Zhang Xiu tiba-tiba bergerak padamu. Jika aku bisa bereaksi, kamu tidak akan terluka. Wajah keriput Qian Cheng Kun penuh dengan menyalahkan diri sendiri. Adegan di mana telapak tangan Zhang Xiu menekan bahu Si Chen, dia melihatnya dengan jelas. Saya tidak punya masalah, saya mungkin saja diracuni. Si Chen menggelengkan kepalanya, dan segera setelah bergerak, dia merasa bahwa ki sejati di tubuhnya menjadi tidak terkendali, dan seluruh orang menjadi grogi, dan ketika dia berbicara dengan orang-orang, dia merasa terpisah dari membran. Racun biasa dapat membantu Anda mengeluarkan, tetapi racun Zhang Xiu berbeda.
saya masih membantu Anda pada awalnya adalah istirahat. Anda memobilisasi ki sejati. Lihat apakah Anda dapat memaksa racun itu keluar. Cara Grandmaster kultivasi Yin, Qian Cheng Kun tidak berani menyerang sesuka hati, karena takut tidak hanya tidak akan membantu apapun, tetapi bahkan akan memperburuk situasi. Biarkan saya istirahat, Penatua Qian. Lihat murid sekte Anda, dia tampaknya telah diracuni juga. Wajah si Chen sedikit pucat, dan setelah berjuang untuk berdiri, dia tersandung beberapa langkah sebelum dia bisa berjalan menuju manor. Aku akan membantu si Chen, kalian berdua membantunya, pergi dulu. Melihat ini, Qian Cheng Kun segera membantu si Chen dan memerintahkan para murid tidak jauh. Kapten pengawal yang berdiri di depan pintu juga pulih dari keterkejutannya, segera membuka gerbang, berlari ke pintu villa, dan membuka pintu villa. Kesulitan mendapatkan air panas, cari handuk basah. Sekarang kamu tidak membutuhkan perlindunganmu. Kamu keluar dulu. Qian Cheng Kun mengerutkan kening dengan erat, dan memerintahkan begitu dia memasuki pintu. Setelah puluhan pengawal semuanya pergi, Gong Sun Ao berjalan cepat dengan kruk. Ada apa dengan ini? Meskipun dia sedang duduk di ruang tamu, hati Gong Sun Ao selalu menarik-narik, dan ketika dia melihat bahwa wajah si Chen tidak benar, dan dia perlu dibantu ketika dia masuk, batu di hatinya bahkan lebih berat. Diracuni, situasinya tidak terlalu baik. Qian Cheng Kun meraih lengan si Chen dengan satu tangan, membuka pintu kamar tamu dengan tangan lainnya, dan membantu si Chen ke tempat tidur. Gong Sun Ao juga membawa baskom berisi air panas. Anda dapat yakin untuk saat ini, kedua orang itu telah menderita banyak luka, dan mereka pasti tidak akan berani terus mendapat masalah dalam waktu singkat. Tetapi situasi si Chen saat ini tidak terlalu baik, saya perlu menunjukkan kepadanya. Setelah si Chen melepas bajunya, Qian Cheng Kun melirik bahunya dan berkata sambil menghela nafas, di bahu, jejak yang tertanam di 5 kuku masih ada, kulit di sekitarnya memar, dan bahkan darah yang mengalir keluar berwarna hitam.